Ida, CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh dari SMP 6 Payakumbuh akan menampilkan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan dapat hadir pada diseminasi modul 1.4 budaya positif materi dari kegiatan CGP yang sudah kami lakukan. Jadi ini lanjutan dari yang sudah dipaparkan oleh Saudara Rahmat tadi, mulai dari 1 sampai 3, dan keempatnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau belonging, kebebasan freedom, kesenangan lingkungan, kemudian permasalahan atau power. Nah, ketika seorang muda melakukan perbuatan yang menentang memiliki kewajiban atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memiliki kebutuhan dasar mereka. Nah, sekarang apa itu kebutuhan yang bertahan hidup? Ada yang tidak tahu? Untuk bertahan hidup itu kan kita memerlukan apa itu? Makanan dan minuman, kemudian tempat tinggal, ya ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian ya murid kita itu butuh kasih sayang, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Dan tidak di rumah kita kan kasih sayang didapatkan tidak ada di rumah sampai di sekolah. Dia tunggu beko boleh beramus belajar. Jadi kasih sayang itu tidak ada dia dapatkan. Kemudian kebebasan, yang mungkin juga memiliki kebebasan terutama dalam belajar. Dia ingin berkreasi menurut apa yang diinginkan sesuai dengan programnya, potensi yang dimilikinya. Kemudian kesenangan, ya, tidak hanya murid ingin memiliki kesenangan, kita pun orang dewasa juga butuh kesenangan. Kesenangan itu kita dapat dengan cara seperti demi rekreasi, ya, rekreasi. Dengan murid-murid pun demikian juga butuh kesenangan. Kemudian ada lagi permasalahan atau power. Nah, coba kita perhatikan pernyataan ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada salah, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, itu adalah bukan kesenangan. Jadi dalam belajar itu kita tidak boleh menonton. Kita sebagai guru, pendidik tidak boleh menonton melaksanakan pembelajaran. Jadi harus diselang-selingi dengan satu ya seperti SGP tadi, SGP yang sudah dilakukan oleh Sabila tadi. Kemudian ada lagi permainan, ya, permainan itu. Jadi itu kebutuhan kesenangan. Yang selanjutnya, ibu biru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Pernyataan berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja, dengerin itu aja, kebutuhan kebebasan. Keempat, aku sebel. Rambutku tidak rapi, malah ibu guru mengikuti teman-teman itu di depan kelas. Adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian di samping kebutuhan dasar manusia itu ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pendidik itu yang bagus itu adalah posisi kontrol manajer, di mana untuk 1, 2, 3 dan 4 itu ada efek negatif dan positifnya terhadap murid. Nah, kita lihat dari yang pertama itu terhukum, dan ada lagi membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan muridnya. Nah, kita lihat yang terhukum itu apa? Seorang terhukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada dengan fisik itu berupa laparan, berhenti, boleh, dengan fisik. Kalau verbal dengan kata-kata, berarti kata-kata yang seperti kita lihat ada teman kita yang menghadapi mengeluarkan kata-kata yang dengan nada tinggi.
Kemudian itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, yang pembuat rasa bersalah akan mengatakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rela mengganggu diri. Itu pembuat rasa bersalah ini juga memiliki efek yang negatif terhadap kenyamanan murid. Yang ketiga, teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sebagai teman ini bisa berefek positif dan berefek negatif. Kalau kita anak-anak, kita bawa dia sebagai kontrol teman, dia akan merasa ini kita anak-anak. Dia akan bawa sendiri dalam BBM. Itu adalah posisi teman. Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Yang mengawasi itu sesuai dengan apa yang kita buat peraturan di sekolah. Itu tentu ada pemantau atau pengawasan dari kita sebagai guru. Kalau tidak ada pengawasan atau pemantau, tapi peraturan itu terjadi pembiaran nanti ya, pembiaran terhadap pelanggaran dilakukan oleh siswa kita. Jadi harus ada pemantauan atau pengawasan dari apa yang sudah kita buat di sekolah. Karena peraturan untuk menegakkan disiplin murid. Pemantauan ini biasanya kita kan anak yang itu kita beri poin-poin. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan persilakan murid untuk mengerjakan pembantunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi yang lebih bagus itu kita terapkan adalah posisi manajer, di mana kita mengajak murid berdiskusi untuk menunjukkan atas kesalahan yang dilakukannya, dan murid itu sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, kita lanjut. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bapak ada ibu-ibu masih semangat? Masih. Masih konsentrasi? Masih. Coba kita cek konsentrasi. Silakan berdiri Ibu. Kita mulai dari tepukan dulu. Ya seperti yang tadi, tepuk 1 bilang apa? Yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo belajar. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, tepuk belajar. Kemudian ada lagi es bikinnya, ya, karena kita sudah minum es tadi di awal makanan. Kita buat presentasi dengan masing-masing kita harus mencari barang-barang yang ada bukan satu barang yang ada di kelas ini. Misalnya kalau duit bunga, jadi dipegang berarti duit itu sebagai bunga, gitu kan? Nah, bisa ibu-ibu. Jadi caranya nanti kan dipegang nama barang ada sebagai nama kita, nanti kita tembakkan ke teman. Misalnya ibu, ya kita tembakkan ke dia kan, ibu barangnya laptop misalnya, tersebut laptop, ibu tersebut tembakkan ke dia bunga. Gitu. Nanti yang tidak konsentrasi, ya itu bisa langsung duduk. Kalau masih konsentrasi, main terus. Bagaimana ibu? Ya, bisa kita mulai. Sudah ada barangnya, sudah. Dalam apa? Bukan, kita harusnya menyebutkan nama sebagai nama kita. Boleh apa? Nah, apa? Yang ada di bawah gelas ini. Nah, aja. Tisu, nasi, gelas, pensil. Udah? Tempat minum. Botol, kacamata, udah, lagi, nah, tisu, gelas, pensil, botol, kacamata, stiker, bisa lihat, lagi, nah, tisu,
gelas, pensil, botol, kacamata. Saya sendiri itu laptop. Nah, laptop tembak ke bunga. Nanti sebut bunga. Laptop bunga. Nah, kan tembak ke bunga. Berarti sebutkan bunga tembak ke tisu atau ke kertas. Ya, dia semua barang kita. Itu kalau tisu. Nah, ya kita sebut nama kita dari barang yang kita. Jadi yang tembak sama. Gitu ya. Boleh. Angkat itu boleh. Nah, mana ini laptop, pensil, stiker. Ada lagi. Gelas. Laptop, gelas, pensil, bunga, tisu, stiker, pensil, botol, pensil. Saya ikut lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, nanti Bunda nggak bisa ikut yang berikutnya. Lanjut. Laptop, gelas, kacamata, tisu, tembak ya. bunga, stiker. Nanti Belinda bisa silakan. Tembak mana? Bunga, kacamata, gelas, tisu, pensil, bunga, tisu, laptop, botol. pensil, gelas, bunga, kacamata, tisu, bunga, gelas, kacamata. Nah, nanti tembaknya berarti dua satu. Oke, tembak, ya tembak. bunga, Kacamata, tisu, pensil, bunga, tisu, kacamata, bunga. Kacamata, bunga. Berarti dah ya Bu ya. Jadi itu bentuk-bentuk untuk menghangatkan suasana. Tanyakan lagi Ibu, apa itu restitusi? Bila mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, berarti motivasi dari internal. Restitusi mencari kecerdasan mendasari tindakannya. Karena itu berbuat kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang yang tidak dapat dipenuhinya. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik untuk menciptakan diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengalihkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini lebih mencerminkan budaya positif pada diri anak. Dengan restitusi itu hukuman tidak lagi berlaku, tapi anak tersebut akan mencarikan solusi atas apa yang sudah dilanggarnya atau kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Jadi sama seperti yang dijelaskan tadi, ada peraturan berarti ada konsekuensi, kesepakatan dengan konsekuensi, bukan lagi berupa hukuman. Kemudian ada 3 langkah ya untuk segitiga restitusi ini. Nah, ini contohnya
Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah karena berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi dalam mencari dalam anak yang melanggar itu, ya kita jangan sudah anak bersalah kemudian kita salahkan lagi. Ya, jadi jatuh kelibatan gagal lagi. Dan anak itu merasa kegiatannya menjadi dia tahu itu yang jadon dia, jadi itu dia merasa menyusahkan diri, selalu disalahkan, rasa takut, tidak semangat ke sekolah. Apalagi setiap masuk itu kita berawal dia terus beranak kan. Kemudian dia tidak semangat belajar. Dan Bapak Ibu yang tertarik untuk menyelesaikan masalah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu juga baik pada dirimu sendiri? Seperti itu, jadi kalimatnya pun kalimat yang positif. Validasi tindakan yang salah dari sini. Membantu murid mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kemasan, kebebasan, ekonomi, kesenangan dan bertahan hidup. Bentuk kenyataannya terhadap pertanyaan itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang tersebut, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berarti kita gali dari anak itu sendiri. Karena kita mengeluarkan kata yang menyakitkan bagi dia, menyalahkan dia terus. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya, hal yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus menuntut. Apakah kamu bisa melakukan hal lebih baik besok? Itu betul-betul menerima pertanyaan ini. Jadi jangan kita anak secara fisik dan verbal. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya bukan dengan nilai-nilai kebaikan dirinya dan dasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, itu kalimat pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kita suatu sekolah kita ini? Nilai kebaikan apa yang telah kita sepakati? Kerahasiaan dia itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi seperti itulah. Ya. Untuk menanyakan keyakinan kita, kembalikan lagi dari kesepakatan yang sudah kita buat. Kita ingatkan lagi kepada anak. Dan refleksi, ya, hal baru apa yang merubah paradigma yang saya dapatkan? Dua web. Bisa lihat yang pertama. Ibu-ibu yang ada bapak. Dan perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, saya akan menjadi amno untuk seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Jadi dari apa yang dipaparkan oleh Bu Riza sampai terakhir ini, apa yang bisa kita ambil? Mungkin bisa. Tapi mulai dari pemberian materi itu tidak langsung langsung menduduk, tapi kita gali dulu kenapa. Biasanya kita kan langsung saja salah anak langsung diceramahi salah, tapi digali kenapa, dan dibalik itu apa penyebabnya sehingga dia bisa melakukan hal yang salah. Jadi kita harus menggali, ya, kita sebagai manajernya, ya, kita cari apa solusinya yang harus ditanggung jawab kedua. Jadi kita dapatkan dari si anak dan juga kita menjalankan terus. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Udah. Perasaan itu disiplin kita percobaan ke anak bagaimana supaya anak ini menjadi disiplin yang lebih baik.
kita akan menerapkannya ya Bunda. Bunda merasa senang ya sedang melakukan penerapan disiplin dan itu diri yang datang dari motivasi dan sendiri. Yang ketiga, Bu Meng. Saya akan menjadi ngomong atau jadwal yang harus diamalkan dan akan datang lebih pagi supaya tidak telat. Jadi Bumai akan datang tetap waktu ya, waktu bukan karena mau diberi apresiasi oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman ya, ini juga akan diberikan contoh kepada murid dan juga teman-teman yang lain, bukan karena penghargaan. Nah terus, bagaimana? Mana ada? Kalau saya yang pertanyaan nomor 3, saya akan menjadi abu atau contoh dan seperti apakah setelah mengikuti sesi ini tadi ada pembahasan tentang kasih sayang untuk siswa dan karena banyak kami menemukan mungkin mereka menganggap kurang mendapatkan kasih sayang di rumah. Kita sebagai guru harus lebih mendekatkan diri kepada siswa dengan cara misalnya jika dia berbuat salah kita duduk berdua tanyakan kenapa dia seperti itu Sampai menerapkan apa ya segitiga institusi. Terima kasih untuk kita semua. Aplaus untuk kita semua. Tinggi mana ibu? Waktu kita sudah berakhir ya untuk materinya. Waktu itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu semua di atas partisipasinya dan perhatiannya. Kita tutup dengan membacakan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, pada wakil tolong disiapkan temannya untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah.
ini lancar ya dari pagi sampai siang nanti. Dan semoga doa kamu nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong memperhatikan kelas sekitarnya, apakah ada sampah? Atau kira-kira alhamdulillah ya, kelas keadaan bersih ya, terima kasih kepada yang kegiatan ini. Nah, kemudian ada anak ibu yang sudah hadir. Ada siapa yang sudah hadir? Asnul. Satu bicaranya. Siapa? Ya, jadi ada berapa orang? Dua orang. Nah, ini pertama kita belajar IPA ya, masuk untuk semester lanjut tahun pelajaran 2023-2024 dan Ibu ucapkan selamat kepada Anda semuanya sudah naik di kelas yang lebih tinggi, yaitu kelas 9. Saya harapkan di kelas 9 ini Anda ada perubahan yang baik dalam fisika. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan membuat suatu kesepakatan yang biasa yang kamu kenal tentang apa? Kita ini yang ada itu Peraturan. ya, peraturan. Kalau peraturan itu dilanggar kita dan dapat apa? Ya, sanksi atau hukuman. Kita akan membuat suatu kesepakatan. Apa yang kita lakukan tentu ada konsekuensi yang harus kita pahami ya. Jadi, masing kamu membuat satu buah pernyataan kesepakatan kelas yang bagian di atas temannya. Gimana ya? Baiklah, saya akan membacakan kesepakatan yang telah dibuat teman-teman pada hari ini. 1. Saling menghargai sesama teman dan guru. Dilarang makan-makan di dalam kelas. Wajib membawa buku pelajaran IPA saat jam pelajaran. Tidak berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Sebelum dan sesudah belajar harus mendahulukan doa. Izin keluar hanya 5-3 menit. Kalau buku cetak, latihan catatan harus mengumpulkan sampah 20 buah. Saat akan memulaikan pelajaran terlebih dahulu membacakan doa tepat waktu masuk dan keluar kelas. Berdoa sebelum belajar, tidak berbicara saat menerangkan pelajaran. Berkata sopan santun. Wajib membawa buku pelajaran IPA. Dilarang makan-makan di dalam kelas saat belajar IPA. Dilarang cabut saat belajar IPA. Menunggu guru di dalam kelas. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar.
Tidak boleh berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Sebelum dan sesudah belajar diharuskan berdoa. Berbicara saat guru menerangkan. Jika membuang sampah atau menumpahkan air harus dibersihkan sendiri agar tidak membebani yang piket. Wajib buat tugas, kalau tidak buat absen alfa. Jika sopan santun. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Dan itulah kesepakatan kita. Jadi apa yang kamu tulis untuk kesepakatan kelas kita, nanti yang sama kita ambil menjadi satu gitu. Nah, jadi semoga dengan membuat kesepakatan kelas ini, dan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, kondusif, efektif, ya, dan aman, nyaman, menyenangkan bagi kamu. Ya, jadi bagi yang melanggar, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan atau dipertanggung jawabkan. Bisa? Nah, demikianlah kesepakatan kelas yang kita buat. Dan kita lanjutkan lagi untuk belajar masuk pada materi yang pertama. Dan terima kasih atas kesepakatannya. Ya, silakan keluarkan bukunya. Yang pertama, pada Anda semua silakan dikeluarkan buku ikannya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Saputra. Saya dari kelas 92. Perasaan saya sangat senang sekali karena bisa berdiskusi dengan teman-teman dan guru untuk membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiatul Fada dari kelas 92. Perasaan saya ketika membuat keyakinan bersama Ibu Fitrida dan teman-teman sangat merasa senang. Saya harap keyakinan tersebut bisa kita jalankan bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.